Subhanallah, zaman sekarang sudah sangat jauh beda dari zaman-zaman dahulu. Makanya di zaman dahulu tuh banyak wali-wali. Karomah-karomah bermunculan karena hati mereka tuh sidik, ada sidiknya. Kalau zaman sekarang sulit ditemukan para wali, makanya karomah-karomah pun jarang kelihatan. Sehingga kalau kita bicara karomah dibilang khurafat, halusinasi, takhayul, gitulah. Ini baru-baru ini viral, ada video, ada Habib dari Kintab situ sedang membahas tentang tiang yang pernah berbicara di Tarim. Iya, itu memang betul sejarahnya begitu dan ada ukirannya tertulis di tiang. Hadhihi sariyah allati raddat 'alal musalli, jelas tulisannya begitu dan itu turun temurun ratusan tahun. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur orang yang sholat di sampingnya. Di Hadramaut itu di Tarim ada dua masjid yang kayak gitu, Masjid Baharmi dan Masjid Syekh Fadl. Dan sama-sama ada tulisan di tiang itu. Cuman ceritanya agak sedikit beda. Kalau di Masjid Baharmi itu ada orang yang ahli fikih sholat di samping itu, tapi sholatnya cepat banget. Akhirnya tiang itu ngomong. Dia bilang, maha kada sholatul fuqaha. Tidak seperti ini sholat orang yang ahli fikih. Langsung dia kaget dan mendapat teguran. Dia pun mengambil pelajaran dari teguran itu. Kalau di Masjid Syekh Fadl lain lagi, ada orang sholat di dekatnya, baca bacaan Al-Quran, ternyata bacaannya salah, ditegur sama tiang tadi. Akhirnya dia pun membenarkan bacaannya. Dan itu tidak aneh di zaman dulu, karena karomah itu banyak. Bahkan di zaman sahabat. Kalau kita berbicara di zaman Nabi itu mungkin mukjizat ya. Apalagi mukjizat di zaman Nabi. Dulu ada bongkahan pohon kurma menangis. Potongan pohon kurma yang biasa dijadikan oleh Nabi tempat untuk menyampaikan khutbah. Setelah para sahabat membikinkan mimbar baru untuk Nabi menyampaikan khutbah, Nabi meninggalkan bongkahan pohon kurma itu. Kemudian dia menangis dan sahabat semua mendengar tangisnya. Nabi menjelaskan, yang tahukah kalian dari mana asal datangnya suara tangisan itu? Nabi menunjuk kepada bongkahan pohon kurma itu. Ini nih, dari sini sumber suara tangisan itu. Dia tidak ingin berpisah dari saya, kata Rasulullah. Makanya dia menangis. Akhirnya Nabi dekat di dadanya dan Nabi peluk. Maka bongkahan pohon kurma itu tenang dan diam. Kata Nabi, demi Allah seandainya aku tidak memeluk bongkahan pohon kurma ini, tentu pasti dia akan menangis sampai hari kiamat. Tuh, benda mati kan bongkahan pohon kurma. Kenapa giliran tiang itu kamu ingkari? Bahkan itu si Habib dibilang macam-macam di komentarnya tuh. Alhamdulillah dosa si Habib berkurang. Amin. Ada orang Kintab sana Habibnya. Banyak masuk ke WA ulun, Bib, ada yang Bib, muyak ulun melihatnya sudah kadul balasi biar. Banyak. Terus apa lagi? Batu pernah dipegang oleh Nabi bertasbih, ditaruh ke tangan Sayyidina Abu Bakar, dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar bertasbih, benda mati. Wah, itu kan mukjizat Nabi. Baik. Sahabat bukan Nabi kan? Bukan Rasul kan? Iya. Berarti nggak punya mukjizat? Iya. Tapi disebutkan dalam Hilyatul Auliya, karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani, Sayyidina Salman Al-Farisi dengan beberapa sahabat lainnya pernah makan makanan yang piringnya itu bertasbih. Ayo. Ini bukan mukjizat. Itulah karamah. Ya sulit kita memahamkan kepada lalat bahwasanya kotoran itu bau. Inilah. Sulit kita menjelaskan kepada lalat kotoran itu bau. Akhirnya ada madu, ada tai sapi. Lalat milih tai sapi daripada madu. Nauzubillah min dzalik. Yaitu karamah wa asbitan lil auliya karamah. Di dalam Jawharatut Tauhid disebutkan, tetapkanlah bahwa para wali itu punya karomah. Ini madhab ahli sunnah kita, ahli sunnah wal jamaah, madhabnya kita. Di dalam Zubat juga disebutkan, wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahaw li waladin min ghairi ab. Wali-wali itu punya karomah dan rutab, tingkatannya macam-macam tergantung makomnya.
Itu ahli sunnah wal jamaah. Dia yang suka nyinyir-nyinyir, khurafat, fiktif, takhayul, halusinasi, itu orang-orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah dengan lisannya, tapi akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah. Tidak menutup kemungkinan yang membuat tiang itu bicara bukan tiangnya sendiri, tapi Allah. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami ini bicara. Dialah zat yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Jangankan tiang, rambut saja bisa bicara kalau Allah mau menghendaki. Apa? Kamu mau membatasi kehendak Allah? Qudratuhu likulli syai'in ju'il wa ilmuhu qudratuhu likulli syai'in ju'il qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il. Kemampuan Allah itu meliputi segala sesuatu yang bisa dilakukan. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Dan ilmu pengetahuan Allah itu mencakup dan meliputi segala sesuatu yang bisa diketahui. Kamu ingin batasi kekuatan Allah? Ketika tiang ini bisa bicara, misalnya di depan kita ini, itu bukan keistimewaan tiangnya, tapi Allah yang bisa mentakdirkan tiang itu bisa bicara. Jangankan tiang, di hari kiamat nanti tangan kita aja ngomong, tangan, nggak ada mulutnya tapi bicara. Masuk akal? Ya kalau kita lihat nggak ada mulutnya gimana bisa bicara, giginya, lisannya nggak ada. Tapi Quran menyebutkan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah kami tutup rapat mulut-mulut mereka, mulut-mulut yang kerap kali berdusta kami tutup biar enggak berbohong. Wa tukallimuna aidihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Ayo, halusinasi juga ini ayat Quran ini. Apakah kamu anggap ini fiktif, khurafat juga? Belajar coba. Jangan main akal-akalan. Agama itu adalah iman, dibangun dengan iman, bukan dengan akal. Naudzubillah. Biar saja. Ya ini Bib, komentarnya pedas-pedas semua. Pedas enak, cabai kan? Nanti kalau makan bakso nggak pakai cabai, nggak pedas nggak enak. Justru pedas itu yang bikin enak. Loh ini komentarnya kasar-kasar, nggak apa-apa kasar. Kalau inti ngamplas kayu nggak kasar, nggak licin-licin kayunya. Amplas itu kan kasar ya, supaya kayunya licin. Biarin pedas kasar supaya dosa-dosa yang bicara di video itu diampuni oleh Allah. Amin. Memang itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Digibah orang, daging kita dimakan sama orang. Dosa-dosa kita diambil sama orang. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil-dalil agama. Orang dalilnya ada semua. Ya kasihan. Apa bahasanya netizen ya? Netizen buzzer itu kan orang awam rata-rata, nggak mendalami ilmu, cuma dengar orang protes lalu dia anggap masuk akal, wah betul juga, bohong ini, halusinasi, takhayul, khurafat, fiktif, wah akhirnya ikut komen. Kasihan, korban sih itu, karena nggak belajar betul-betul. Coba dari nol belajar tuh, di pesantren tuh dari nol, dari iqdad sampai ibtidai, sampai sanawi dan ulia. Seterusnya kitab khatamkan banyak-banyak, baca tentang al-farqu bainal firaq supaya tahu perbedaan antara firqah dalam Islam. Islam ini banyak loh firqahnya, jangan kira sedikit. Tapi semua ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah setelah ahli sunnah wal jamaah muncul dengan jelas. Kalau dulu nggak ada yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, khawarij ya khawarij, syiah ya syiah, nasibi ya nasibi, rafidah ya rafidah, nasibah, rafidah, wahabiyah. Ya. Ahlus sunnah ya dari dulu ya ahlus sunnah. Rupanya madhab mereka nggak laku, aliran mereka nggak laku, akidah mereka nggak laku. Akhirnya ngikut-ikutan menyematkan dalam akidah mereka ahlus sunnah wal jamaah.
biar diakui juga, biar ada pengikutnya juga. Padahal bukan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Nah.